Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus teman-teman, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kita masuk Habatus, dijemur kaman Habatus, dijemur firman Tuhan mulai Habatus, dijemur kaman Habatus. Amin. Amin. Yeay. Anak-anak, hari ini kita sampai di kitab Esra. Puji Tuhan. Wah, kalian semua masih setia kan belajar renungan Habatus? Hebat. Pasti Tuhan mau satu hari nanti anak-anak yang mengikuti renungan Habatus seperti Jen dan Jonathan akan meneruskan saya bercerita tentang Tuhan Yesus di tayangan Habatus ini. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, kitab Esra ditulis oleh Esra, ahli Taurat. Esra seorang pemimpin saleh yang setia mengasihi firman Allah. Anak-anak bangsa Israel mengalami penderitaan besar akibat dosa-dosa mereka. Mereka hidup puluhan tahun di negeri asing dan diperlakukan dengan tidak baik oleh bangsa yang menaklukkan mereka. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah memang tidak pernah menghendaki umatnya menjadi bangsa yang dibuang. Dosa-dosa bangsa Israel lah mengakibatkan mereka dihukum. Tetapi bukan hanya bangsa Israel saja yang berdosa. Jen, Babang, saya, juga kamu semuanya adalah orang-orang berdosa. Itu kata Alkitab. Akhirnya setelah 70 tahun bangsa Israel dibebaskan, boleh pulang ke Yerusalem. Allah di dalam kedaulatannya yang besar menggerakkan hati Raja Koresi yang tidak percaya Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem. Kisah ini dicatat di dalam kitab Esra ayat 1-11. Yuk kita sama baca-baca ayat 1-3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, anak-anak, Allah mengasihi bangsa Israel. Allah juga mengasihi Jen, Jonathan, saya, dan kamu semua. Allah tidak selamanya menghukum. Allah mengasihi, mengampuni bangsa Israel. Dan hal ini memulihkan, memperbaharui kerohanian, kehidupan bangsa Israel. Jen, Babang, kamu, saya juga pun memerlukan pengampunan dosa yang menjadikan rohani kita dipulihkan, dibaharui. Hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus yang mati, tersalib, dan bangkit pada hari yang ketiga, pengampunan kita terima. Dosa dihapuskan, hidup baru dipimpin Tuhan. Sehingga ketika Jen, Babang, kamu, saya sedang belajar, bermain, di rumah, di gereja, di sekolah, di mana aja, semua yang kita lakukan karena kasih untuk menyenangkan hati Allah. Nah, inilah hidup yang dipulihkan, dibaharui. Hidup yang jadi berkat, diri sendiri pun diberkati. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, maukah kalian diampuni sehingga hidup kalian dipulihkan dan dibaharui? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Babang berterima kasih udah bisa Habatus. Berkatilah, bersyukurlah. Amin. Tuhan memberkati. Dah. Habatus.